dari kesut ini. Iya. Apa perbedaan dia dengan nasi lama? Nasi lama. Dengan bahan bakunya beras kulit putih. Yang 2 gelas, 3 mangkok ini. 3 mangkok. Tapi kalau kolak itu kita pakai kunyit. Ini kunyit sama kemiri. Ya. Sampai maju itu apa? Sampai sih gitu, sampai sini. Bisa lagi. Pelan-pelan ibu ya. Kulit pisang ini dialas ke tempat wajannya itu supaya tidak lengket, wajan tidak lengket. Beri. Kenapa kami belum bisa didapatkan bagi pemirsa agar kami membuat kita garam 1 sendok, celupkan dulu ke dalam. Habis ini pisang yang telah kita kupas kita celupkan ke dalam santan ya balalo. Kita masuk semua anda pisang. Masuk ke bakso dulu. Masak dulu. Nasi lama itu biasanya ada kalau di daerah Solo. Kebetulan saya di daerah Solo, Kabupaten Solo, kita Sulawesi Selatan ya. Tapi nggak pakai gula yang pasir, gula merah. Pembuatannya juga seperti ini. Itu yang masak. Nah, itu yang sudah masak. Panyek ya. Panyek juga namanya. Kita panyek. Tapi kalau ciri khas kami yang Sulawesi Selatan memang dengan pisang. Panyek pisang. Potongannya dari bahan alami ini. Ini wangi.
kasih susu 1. Mau nambah snacknya Kak? Belum. Kak, pesan untuk makanannya pange pisang 1 Kak. Pange pisangnya 1 ya Kak? Iya. Itu dia. Ini dari mana sebuah idenya kita menyediakan makanan khas dari Solo Selatan ya Bu ya? Iya, iya. Disediakan di kafe-kafe kopi atau kafe kekinian seperti ini, bisa dijelaskan dari mana? Terima kasih. Sebenarnya kami terinspirasi di waktu pembukaan kafe Sapa pertama, itu kami juga sudah mulai memberikan pange pisang. Jadi dengan adanya berkembang usaha dari anak kami Cacan, kami juga selalu mengutamakan makanan tradisional daerah kami, itu pange pisang. Jadi kami terinspirasi, kenapa kami harus menampilkan ini di kafe-kafe, karena tujuan utama kita adalah ingin mengenalkan kepada para milenial bahwa makanan tradisional itu lebih murah dan lebih gampang kita dapatkan. Kita bebas dari bahan kimia, rasanya tidak kalah enak dengan jajanan-jajanan lain. Jadi tujuan intinya kenapa kami ingin membumingkan di kafe-kafe, tujuan utamanya adalah itu. Mengenalkan kepada para milenial kita, agar milenial-milenial kita itu tahu dengan makanan tradisional daerah kita, khususnya Solo Selatan. Nah, untuk pange pisang sendiri Bu, itu bisa dijelaskan itu makanannya terbuat dari apa dan itu bahannya apa saja? Terima kasih. Kalau untuk bahan, sebenarnya pembikinan pange pisang ini bahannya kita tidak susah mencarinya karena ada di semua daerah kita. Karena para petani kita sekaligus mengangkat ekonomi dari para petani kita. Yang pertama bahannya adalah pisang. Bakso kitanya orang Minang adalah pisang batu, kalau bahasa Indonesianya adalah pisang kekrok. Kemudian yang kedua kelapa. Kelapa juga merupakan tanaman yang banyak kita temui di Sumatera Barat. Yang ketiga kita mempergunakan pewarna yang juga banyak ditanam oleh ibu-ibu kita di pekarangan rumah, yaitu kunyit. Kemudian berupa damar, buah damar, dan ditambah dengan gula, garam, dengan pewangi daun pandan. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri Bu, itu emang dibuat di kafe ini atau gimana? Kalau untuk pembuatannya, kami selalu bikin di kafe. Setelah bahan kami siapkan, kami coba bikinnya di kafe ini. Yang pertama, tentu kita persiapkan bahannya dahulu. Sudah siap seperti yang kami sebutkan tadi. Nah, lalu kita melalui kepada proses. Proses yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengupas pisang terlebih dahulu. Setelah pisang kita kupas, kita bagi dua sampai pisang itu selesai. Kita sisihkan. Kemudian langkah yang kedua, kulit pisang itu tidak kita buang. Kita cuci, yang gunanya nanti untuk alas di tempat nampan memasaknya. Tujuannya agar pange pisang yang kita masak itu tidak hangus. Nah, setelah kita sisihkan, kita masuk ke langkah berikut. Kita tadi bahan kita adalah kelapa. Kelapa kita peras jadi santan. Kemudian santan ini kita aduk dengan kunyit bercampur kemiri, ditambah pewanginya, garam dan gula, dikasih daun pandan. Setelah kita aduk bahan tersebut, kita masukkan pisang tadi. Kita celupkan ke dalam adukan santan. Terus kita maju ke langkah berikut. Talenan tempat masak kita tadi sudah kita alas dengan kulit pisang. Kemudian kita alasi dengan daun. Kemudian dikasih pandan wangi. Yang tujuannya adalah supaya pange pisang ini sebegitu dia mendidih, aroma wanginya akan keluar. Jadi setelah itu, pisang yang telah kita rendam di adonan santan tadi kita susun di tempat pemasakan tadi, kita susun berlapis-lapis. Terakhir kita siram dengan santan tadi, di atas kita kasih lagi pandan wangi. Terus kita tutup, kita masak. Nah, dari pengunjung kafe kita sendiri Bu, itu dengan adanya pange pisang ini gimana sih Bu tanggapan mereka Bu? Sebenarnya para milenial itu sebelumnya rasa kaget ya, karena mereka itu hanya tahu
bahwa makanan yang mereka kenal itu pada umumnya adalah makanan-makanan siap saji. Mereka dengan munculnya makanan tradisional pangit pisang di kafe ini, mereka akan tahu dan mereka bahkan merasa, wow, makan ini tidak mengenyangkan, tapi kita merasa enak loh, gitu. Kenapa bisa mengenyangkan? Karena bahan pokoknya adalah makanan pokok kita, seperti beras ketan, pisang juga bahan pokok. Jadi mereka tuh merasa hanya dengan uang 15.000 mereka sudah merasa kenyang dan bisa membandingkan bahwa makanan tradisional itu lebih bagus dimakan daripada mungkin makanan siap-siap saji, bebas dari bahan kandungan. Ya, himbauan kepada para milenial, mari kita kenal dan kita budayakan masakan tradisional kita dan kita boomingkan melalui daerah-daerah lain. Karena kalau kita bukan siapa lagi, karena milenial-milenial lah yang akan membimbingkan makanan-makanan tradisi yang ada di daerah kita, khususnya Solok Selatan. Milenial, kenalah makanan tradisional kita. Pangit pisang, Solok Selatan, lama bana. Kopi susu 1. Mau nambah snacknya Kak? Belum. Carakan itu yang mana? Berapa? 2 kalian. Tapi masalah itu kayak masalah itu kayak kata mana gitu ya. Sekarang kakak ambil pisangnya itu. Oke, silakan dicicipi kakak panggilan pisangnya. Terima kasih ya. Iya bang, Oke, cepat deh kita kumpul. Juga loh. Udah pernah coba? belum. Enak kan? Gimana Kak rasanya mencicipi hidangan makanan khas Solok Selatan nih, pangit pisang di kafe kopi seperti ini? Kebetulan untuk makan pangit pisang ini pertama kali saya coba di kafe kayak di coffee shop juga kan. Enak sih untuk pertama kali saya coba. Ini apa aja nih bahannya dan apa aja yang disajikan? Saya ada nasi ketan gitu, juga ada pisang yang kayak dipangek gulai gitu. Kalau pribadi merasakan gimana rasanya? Menurut pribadi saya, kalau untuk ratingnya 10/10. Berarti bagus ya, enak Ya. ya. Kalau untuk harga gimana Kak di kafe ini? Untuk harganya dengan posisi gini worth it lah untuk apalagi untuk mahasiswa. Terima kasih.